Di tengah-tengah suasana duka yang sedang menyelimuti hati kami dengan firman-Mu, kuatkan iman kami, agar kami mampu dalam menghadapi peristiwa kematian ini, dan juga mengikhlaskan kepergian orang yang kami kasihi, untuk pulang kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Berbicara dengan kami, Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan. Ada dua bagian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah di saat ini. Atas terpanggilnya orang tua terkasih kita, Bapak Tete Matius Sawa. Pembacaan yang pertama terdapat di dalam Ayub pasal 14. Ayub pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14 dan 15, dan Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-11 bagian A. Pembacaan yang pertama Ayub pasal 14 ayatnya yang ke-14 dan 15. Dengan perikop setelah mati tidak ada harapan lagi. Ayat 14 dan 15. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Pembacaan yang kedua. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 11 bagian A. Air bah surut. Ayat 11 bagian A. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Demikianlah bagian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita datang dalam khotbah, Bapak Ibu, saya kasih tahu duluan, kita datang di sini karena duka. Jadi cukup menangis air dari mata saja, jangan kasih turun air dari atas. Bisa ya? Jangan kasih turun air dari atas. Mau usul mendika, keturun mendika, supaya kita bisa antar PT punya jasad ini untuk makan. Sekilas tadi kita sudah mendengar sepak terjang daripada PT. Sungguh luar biasa. Ada sebuah kata bijak bilang begini, orang baik suatu ketika akan mati, tapi kebaikannya tidak akan pernah mati. Orang baik suatu ketika akan mati, tapi kebaikannya tidak akan pernah mati. Anak tangga yang pertama, yang seharusnya kita ada dalam sukacita di tahun 2024, tetapi ada sedikit tangisan dan air mata yang menyelimuti kita. 365 hari, 53 minggu dan 12 bulan sudah kita akhiri di 2023 kemarin. Dan Bapak dia mengakhiri finish di tanggal 30. Tanggal 30. Berarti di hari yang ke-362. Tinggal satu hari saja. Bapak dia mencapai garis finish di tahun 2023. Tetapi inilah jalan kehidupan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Ada 3 misteri tentang kematian. 3 misteri tentang kematian dalam kehidupan kita ini. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga cara. Waktu, tempat, dan cara. Itu misteri kematian yang tidak bisa kita ketahui. Baru saja waktu ketemu, baru lihat tiba-tiba dengan berita. Meninggal di mana? Dia sakit apa? Dengan cara apa? Dan itulah misteri kematian. Lalu satu pertanyaan yang bisa kita renungkan, ketika kita diperhadapkan dengan kematian, apa itu sesungguhnya kematian?
Apa itu kematian bagi orang percaya? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan. Ingat bahwa di dunia ini hanya tempat kita menumpang. Kita sebagai seorang pengembara yang dari timur ke barat, utara ke selatan, jalan untuk mengembara saja. Dan ketika waktu mengembara kita habis, kita harus pulang kembali kepada yang memberi hidup. Waktu kita mengembara di bumi, Mazmur 90 bilang itu hanya 70 tahun saja. Hanya 70 tahun. Tadi Ayub bilang, dia menaruh harap sampai hari-hari gilirannya tiba. Sering saya katakan bahwa coba kita hitung umur menggunakan hari. 1 minggu itu ada 7 hari. Kita bilang batas umur kita 70 tahun. Hari Senin itu 0 sampai 10 tahun. Hari Selasa itu 11 sampai 20 tahun. Hari Rabu itu 21 sampai 30 tahun. Hari Kamis itu 31 sampai 40 tahun. Hari Jumat itu 41 sampai 50 tahun. Hari Sabtu itu 51 sampai 60 tahun. Hari Minggu itu 61 sampai 70 tahun. Kalau ada di hari Senin, berarti kasih kemurahan. Kita atau masuk hari ini. Masing-masing itu saya umurnya ada di hari apa. Kalau sudah ada di hari Sabtu, tidak sedikit di hari Minggu. Kalau saya baru di hari Rabu, Kamis, berarti masih ada panjang. Kita tadi 72, berarti dari hari Minggu kita masuk kembali ke hari Senin. Berarti itu dalam kemurahan Tuhan. Karena firman bilang, dari 70, Tuhan kasih bonus 10, jadi 80. Dan kalau sudah hidup dalam bonus usia yang dari Tuhan, maka yang ada dalam kita itu kemurahan. Dan kalau di usia demikian, lalu Tuhan mengakhiri hidup, maka kematian bukan sebuah peristiwa duka cita, tapi sukacita. Karena kita mengakhiri hidup dalam usia dalam kemurahan Tuhan. Maka itu bukan duka cita, tapi sukacita. Apa itu kematian bagi saudara dan saya? Kalau kita baca tadi di dalam ayat 14, ayatnya yang ke-15. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Ini situasi yang terjadi kepada Ayub ketika anak-anaknya semua meninggal. Ayub meratap dalam kesedihan dengan peristiwa yang terjadi itu. Elifaz, Bildad, dan Sofar 3 sahabatnya datang untuk menggoda Ayub. Supaya jangan setia kepada Allah, tapi Ayub tidak mau. Ayub tetap setia. Walaupun pertama istrinya sudah bilang, kau masih setia sama Allah, tutup kau punya Allah itu. Tapi Ayub bilang dia punya istri, kok kayak perempuan gila saja. Baik dari istrinya maupun dari 3 sahabatnya yang datang menggoda Ayub, tapi Ayub tetap setia sama Allah. Pada Ayub pasal 14, itu Ayub bicara tentang dunia orang mati. Pasal 14 itu Ayub bicara tentang dunia orang mati. Ayub menempatkan hidupnya pada posisi dalam dunia orang mati. Ayat 5 pasal 14 tadi bilang, kalau jumlah bulan, jumlah tahun, jumlah hari sudah pasti, siapa yang bisa melangkahi? Hidup manusia dipegang Tuhan. Jalan hidup kita ditentukan Tuhan. Umur kita juga ditentukan Tuhan. Manusia hanya bisa melihat, manusia bisa menjalani, tapi manusia tidak bisa menentukan. Ayub bilang tentang peristiwa kematian yang terjadi sama anak-anak. Bahwa kematian itu bukan sebuah kebinasaan. Kematian, ini yang harus kita renungkan dan kita maknai. Kematian bagi orang percaya adalah cara Tuhan untuk panggil kita pulang. Saya ulangi. Kematian yang terjadi bagi orang percaya adalah cara Tuhan panggil kita pulang kembali. Pasal ayat 15. Maka engkau akan memanggil, aku pun akan menyahut. Tuhan panggil kita untuk pulang kembali sama Dia. Orang tua kalau matahari sudah mau terbenam, panggil anak-anak. Jangan main jauh. Bebu pendok pulang kembali cepat. Karena apa? Orang tua tidak mau terjadi sesuatu sama anak-anak. Panggil dan datang dekat orang tua. Supaya ketika orang tua lihat anak ada dengan dia.
Kematian juga demikian. Ketika terjadi bagi orang percaya, Tuhan panggil kita pulang kembali sama Dia. 72 tahun sudah cukup bagi Tete hidup. Dan kemarin kita berusaha sampai pada akhirnya tanggal 30 Tete harus pulang. Tete meninggal itu tandanya Tuhan panggil dia pulang kembali. Tubuhnya kembali ke tanah karena memang tubuh kembali asal dari tanah. Jiwanya, rohnya itu dipanggil kembali pulang. Mari anak datang tinggal dengan Bapa. Tentu pasti sebagai manusia ketika kita punya hubungan Bapa dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri, saudara dengan saudara, pasti kita rasa berat, sedih, menangis. Tetapi satu hal yang harus kita renungkan, batas akhir kehidupan manusia adalah kematian. Saya ulangi, batas akhir kehidupan manusia adalah kematian. Mau hebat seperti apa, mau bikin sesuatu yang luar biasa, pada akhirnya batas akhir kita hanya kematian. Dan itu sudah ditakdirkan. Dan kalau kematian itu menjemput, kita akan pulang. Tetapi satu pertanyaan, apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita tinggalkan? Orang baik suatu ketika akan mati, tapi kebaikannya tidak akan pernah mati. Kalau tadi dalam rentetan penyampaian sepak terjang daripada Tete, mulai dari pertama perwakilan pemuda, dalam sambutan, daftar riwayat hidup, banyak sekali yang Tete buat. Dalam gereja juga Tete buat banyak. Kami terakhir di jemaat, awal Desember kemarin, ketika Tete pulang dari rumah sakit, kami dalam persiapan mau peresmian gereja. Kami sedang berusaha untuk surat pelepasan. Ketika kami koordinasi datang malamnya saya datang berdoa dengan Tete di rumah. Setelah berdoa kami duduk di samping dengan Tete. Tete tanya saya, cucu surat pelepasan sudah kan? Padahal Tete sakit. Kalau tadi dari adat punya bilang tentang konferensi adat di sana, tapi Tete dia masih peduli dengan pekerjaan Tuhan. Surat pelepasan sudah kan? Tete bisa tanda tangan tapi tidak. Besok bawa datang kemarin nanti Tete tanda tangan. Akhirnya kami pulang bicara dengan majelis bawa datang Tete tanda tangan. Sesuatu yang luar biasa. Maka kami jemaat juga berduka cita. Malam kami ibadah kunci tahun, dari pagi kami ibadah tahun baru. Karena di jemaat kami sampaikan bahwa tidak ada salaman, kami hanya makan minum di gereja, karena nanti jam 1 kami harus ke rumah. Karena Tete sudah bantu kami. Dan bukan hanya sebatas itu, ada banyak sekali karya-karya yang sudah Tete lakukan. Kematian itu pasti. Bapak Ibu, tadi dari Bapak Sekretaris Jenderal Dewan Adat bilang kematian itu pasti. Memang betul. Kematian itu pasti. Maka satu hal yang perlu kita takut hadapi kematian. Kita kalau tidak akan hidup. Jangan takut hadapi kematian. Yang takut itu kalau tidak guna itu baik. Karena kematian dari kehidupan yang akan kita bawa ke sana. Karena di kematian sana ada sesuatu. Maka itu jangan takut hadapi kematian. Maut itu dia menyertai kita. Tidur dia ada, duduk dia ada, jalan dia ada, di mana kita ada, di situ juga maut ada. Tak salah sedikit dia jemput kita dan naik selamat jalan. Itu maut. Jangan takut hadapi kematian. Takut itu kalau tidak gunakan hidup baik. Untuk sesuatu yang berharga. Baik untuk Tuhan, untuk sesama, dan di mana saja kita dipercayakan Tuhan untuk berkarya dalam seluruh tugas tanggung jawab itu. Baik dalam gereja, adat, dan pemerintah. Itu yang harus kita pahami. Nuh ketika melepaskan burung merpati. Burung itu dia pergi, Nuh punya pesan, kau terbang kau lihat kalau ada pucuk sehelai daun zaitun itu, pucuk itu kau petik bawa datang kemari. Dengan tujuan apa? Supaya Nuh bisa tahu kalau air bah sudah surut. Burung merpati dia terbang dari pagi, siang, sampai menjelang senja. Baru dia datang. Dia bawa pucuk sehelai daun zaitun. Dia kasih sama Bapak Nuh. Bapak Nuh ada nih. Ketika Nuh melepaskan burung merpati, itu dengan sebuah tanggung jawab. Dan ketika burung merpati dia terbang mengembara, dia pegang tanggung jawab daripada Bapak Nuh.
Dan dia pikir bagaimana ketika saya pulang, saya harus bawa sebuah tanggung jawab untuk bapaknya. Ketika menjelang senja dia patah sehelai daun zaitun itu dan dibawa sama bapaknya. Tandanya bahwa dia punya tanggung jawab sudah selesai. Dia sampaikan sama bapak, ini saya punya pertanggungjawaban. Dan di situ bapak terima kan, bapak tangkap burung merpati itu lalu masuk. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita hidup, ada waktu kita mati. Waktu lahir sudah kita lewati, waktu kehidupan sedang kita jalani untuk menuju kepada yang namanya kematian. Maka selagi kita masih hidup, belajar dari burung merpati tadi, menjelang senja, menjelang akhir hidup kita nanti, dengan usia kehidupan yang kita miliki saat ini, dengan setiap tugas tanggung jawab kita, pastikan bahwa ketika Tuhan panggil kita pulang, kita bawa sehelai daun zaitun yang segar dan kasih sama Tuhan. Tuhan, ini saya punya. Jangan bawa yang kering. Kalau bawa yang kering itu yang nanti bahaya. Bapak, kalau tadi kita dengar, kita bisa imani bahwa Bapak dia pulang bawa sehelai daun zaitun sama Tuhan. Tadi saya sudah katakan dari awal, kalau meninggal di usia 70 tahun ke atas dalam kemurahan Tuhan, kematian itu bukan sebuah cita-cita tapi sukacita. Kalau bicara masalah adat dan sebagainya, pasti kita punya peran besar. Paling banyak sekali. Baik kita bicara penyelesaian tanah, adat dan sebagainya. Dan hari ini, kami semua kehilangan. Kami juga semua kehilangan. Semoga nanti ada yang bisa mengganti seperti itu. Bukan hanya bicara di adat saja. Baik di gereja, yang peduli dengan pekerjaan. Jadi selamat jalan. Semua pengorbanan kita akan kami terima. Doa dan harapan kami menyertai kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika Tete tanggal 30 mengakhiri hidup, itu tandanya Tuhan panggil Tete untuk pulang kembali. Cara Tuhan untuk panggil Tete pulang. Saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita juga demikian. Ketika kita percaya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka pada saat waktunya tiba, kematian itu bukan membinasakan kita, tapi kematian adalah cara Tuhan untuk panggil kita pulang. Mari anak pulang sama Bapa. Dan ketika Tuhan panggil kita menyaut. Tadi Ayub bilang, ketika engkau memanggil dan aku pun akan menyaut. Karena apa? Karena engkau rindu buatan tanganmu. Hidup daripada Ayub itu diciptakan oleh Tuhan. Ayub pun menyadari bahwa kehidupan yang Ayub miliki itu sepenuhnya ada dalam desain Tuhan. Tuhan yang menciptakan ini. Maka Ayub punya kehidupan itu buatan Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil, karena Tuhan sayang hidup. Demikian juga bagi kita dan juga untuk kita. Selamat jalan untuk kita. Sampai bertemu nanti di Yerusalem. Tuhan memberkati kita. Ya, itu dia. Wah.